sebetulnya stok tokoh, stok orang kita ini nggak kurang-kurang. Nah, saya kira begini, poinnya adalah institusi demokrasi itu penting untuk memastikan agar dia bisa menjadi fungsi kontrol di dalam penyelenggaraan. Parlemen itu kan bisa menjadi fungsi kontrol dalam penyelenggaraan pemerintah. Nah, tadi yang sampaikan Ibu Ilya misalnya, kalau institusi Bank Indonesia misalnya, dengan konsep independensi itu tentu ada wilayah-wilayah yang tidak bisa diintervensi lebih jauh. Nah, karena itu asal muasal itu penting untuk memastikan tidak menjadi bagian dari policy sekaligus konflik of interest. Nah, dalam cara pandang ini saya ingin menekankan bahwa kalaulah misalnya dicari titik kompromi, dia harus beberapa tahun, misalnya atau 5 tahun atau 10 tahun, itu sudah tidak aktif lagi di partai. Dulu memang udah pernah jadi partai, itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang diterima terus kemudian baru mundur, itu belum bicara soal kompetensi yang disampaikan oleh Ibu Elial ya. Itu saya kira agak sulit itu karena partai sendiri sekarang ini sedang mengalami krisis kepercayaan. Rata-rata ya secara umum. Saya mempelajari policy proses di beberapa tempat di titik di daerah maupun di tingkat pusat itu kita perlu mendorong memperbaiki dulu partai supaya mendapatkan kepercayaan publik. Nah, kalau ini sudah masuk lagi kepada wilayah di mana independensi itu diperlukan di dalam mengawal dan menjaga agar polisi keuangan kita itu betul-betul kredibel, Bank Indonesia atau Gubernur Bank Indonesia ini tentu tidak mungkin masuk dalam kerentanan. Kalau dia diberikan akses ini, partai diberi akses ini untuk masuk pada Bank Bank Indonesia atau jadi gubernur atau jabatan strategis yang menentukan policy moneter dan seterusnya itu, ini akan terlalu bersiko. Nah, kalau begitu nanti orang tidak terlalu sulit. Nah, ini pasti ini gara-gara dikendalikan nih oleh partai ini, oleh partainya, wajar aja. Nah, gitu loh. Orang pasti akan berspekulasi banyak hal gitu. Nah, atas dasar itu saya kira banyaklah tokoh-tokoh yang kredibel, banyak orang intelektual maupun praktisi yang sebetulnya di luar partai yang justru ini kita dorong untuk menjadi bagian di dalam orang-orang yang bisa terbaik di dalam pengambilan keputusan. Saya yakin ini yang harus kita pikirkan ya, karena saya mungkin saya menilai bahwa terlalu bersiko. Kalau apa ada nggak yang baiknya gitu? Ya kita tidak curiga ya, tapi arena partai itu udah terlalu banyak gitu loh. Udah diperbaiki aja arena-arena di mana partai itu berproses. Nggak perlu nih urusan yang ini harus juga diberi ruang bagi partai. Masyarakat sipil itu banyak tuh tokoh-tokoh itu. Ya, kaum profesional, ya, kemudian orang kampus, ormas atau praktisi atau mungkin mantan pejabat yang punya kredibilitas. Silakan gitu. Tapi kalau partai ini juga suasana batinnya sedang kita perlu mendorong supaya krisis ini bisa segera diatasi, pemulihan bisa berlangsung dengan cepat, karena itu bangun kepercayaan melalui kredibilitas institusi yang dimaksud. Sehingga saya kok cenderung menilai tingkat resiko dan kerentanannya lebih tinggi. Ya, kalau ini memberi ruang pada partai untuk menjadi bagian di dalam posisi gubernur bank misalnya, gubernur Bank Indonesia ini. Saya kira itu. Baik, Pak Ari, kalau dalam RUU P2SK DPR RI juga mengusulkan untuk dibentuk Badan Supervisi Bank Indonesia. Nah, kalau untuk jabatan ini, menurut Bapak apakah masih layak begitu anggota parpol menjadi anggotanya atau juga tidak untuk di jabatan ini? Nah, kalau misalnya tergantung kalau wilayah kewenangannya itu intervensinya gede dan itu mempengaruhi lebih jauh, maka mencari kredibilitas untuk menata kelembagaan supervisor pun mungkin dibutuhkan orang yang tidak boleh aktif itu. Harus ada syarat dulu. Syarat dulu beberapa tahun udah nggak aktif di dalam kepengurusan partai. Saya percaya itu. Karena kalau enggak ya saya yakin ini ini kita ingin membangun institusi sekaligus membangun kepercayaan publik. Kalau nanti banyak lembaga itu sudah mengalami delegitimasi, kepercayaan nggak tinggi,
nanti kesalahan sedikit aja luar biasa orang begitu gaduh gitu. Saya kurang setuju kalau orang di partai maju terus kemudian setelah itu baru mundur gitu. Sebaik tidak aktif di partai untuk sekian untuk supervisi itu. Sehingga disitulah potensi mencegah terjadinya penyalahgunaan itu bisa diminimalisasi. Tapi sekali lagi dalam kaitan kita ini bangun kredibilitas, legitimasi, bukan sekedar bicara soal hak. Karena partai itu ladangnya sudah banyak itu di berbagai tempat, di berbagai arena, bahkan partai ini di parlemen ya terutama itu menilai loh, menilai dia punya otoritas untuk meloloskan atau tidak gitu. Nah kalau dia juga menjadi bagian dari orang yang dinilai, wah itu repot sekali gitu. Baik. Gitu aja. Kita akan beralih lagi ke Bu Ilya. Bu Ilya, kalau Pak Ari sampaikan ini dalam rangka juga menjaga kredibilitas. Mungkin maksud Pak Ari ini tidak hanya untuk di domestik tapi juga untuk negara-negara lain begitu yang akan memandang kepada negara kita lewat Bank Indonesia begitu. Kalau Ibu sendiri menilai seperti apa untuk jabatan di Badan Supervisi Bank Indonesia ini? Apakah dimungkinkan kalau berasal dari anggota parpol? Gini ya Mbak ya, tugas atau peran utama BSBI itu apa sih? Kan membantu DPR untuk mengawasi Bank Indonesia, ya kan? Membantu DPR. Jadi cukup DPR itu meletakkan orang profesionalnya untuk menjadi apa namanya jembatan antara DPR dengan Bank Indonesia. Jadi mengawasi Bank Indonesia di area operasional. Nah ini tugas utama BSBI. Dan membantu untuk menjaga, meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas. Kita bisa bayangkan dari tugas itu bisa nggak ya anggota partai duduk di situ, begitu. Jadi kalau misalnya ada bargaining, tadi saya setuju sama Pak Ari. Jadi kalau sudah pensiun 5 tahun begitu sudah tidak aktif lagi di partai politik, nah melamar menjadi anggota BSBI bisa. Toh yang memilih juga DPR, memilih siapa yang layak menjadi anggota BSBI itu juga DPR.